Seorang mantan hacker profesional harus berhadapan dengan psikopat gila. Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Hot Seat. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sangat ahli dalam meretas sistem jaringan keamanan. Bermula dari dirinya yang sudah taubat menjadi seorang hacker, namun tiba-tiba pria tersebut harus terlibat lagi dengan masa lalu. Karena seorang penjahat psikopat memaksanya untuk meretas kembali sebuah server bank agar memenuhi nafsu pribadi dari pria psikopat itu. Lantas, bagaimana keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana seorang pria berjenggot lengkap dengan pakaian berjas rapi terlihat sedang menunggu detik-detik bom waktu meledak. Kemudian di samping itu nampak juga seorang pria yang sedang jogging berlari, sontak tak lama bom pun meledak. Setelah itu pria jogging yang disebut Orlando itu kembali ke rumahnya. Kim yang juga istri Orlando lantas menyambutnya di rumah. Namun bukan sambutan hangat yang didapat. Orlando justru diberikan sebuah surat gugatan perceraian dari Kim, tepat di hari ulang tahun sang anak. Tentu hal tersebut mengejutkan Orlando yang kerap kali disibukkan dengan dunia pekerjaannya sebagai peretas atau hacker profesional. Sementara di tempat lain diperlihatkan dua orang petugas tim gegana alias penjinak bom sedang melakukan pertarungan catur dengan sengit. Masing-masing bernama Jackson dan Wallace. Namun, tak lama ketika sedang asik, tiba-tiba mereka mendapatkan arahan untuk segera berangkat karena telah terjadi ledakan bom pagi tadi. Kembali pada Orlando, terlihat Orlando yang hendak berangkat kerja diketahui sempat mengambil sebuah flash disk yang dia sembunyikan di dalam suatu buku tebal. Kemudian, sesampainya di kantor tempat Orlando bekerja sekarang, dia diberitahu oleh seorang kliennya jika jaringan internetnya telah mati. Di sini juga diketahui kalau Orlando ternyata telah pensiun dari pekerjaannya dahulu sebagai peretas profesional. Lantas kini Orlando hanya bekerja di sebuah perusahaan yang membantu para kliennya untuk mencari solusi atas masalah internet. Tentu saja terkadang dia menggunakan skill hackernya untuk hal tersebut. Tak lama dari situ datanglah rekan kerjanya yang bernama Enzo. Diketahui Enzo ini juga adalah seorang hacker yang bekerja sama dengan Orlando setiap harinya. Tak lama ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Orlando disuguhkan kembali dengan sebuah berita di TV yang menunjukkan kalau korban dari pengeboman adalah temannya sendiri saat dahulu. Kembali pada Jackson dan Wallace yang telah berada di TKP. Mereka terlihat sedang berusaha mencari tahu apa motif dari pengeboman tersebut dan bom jenis apa yang dipakai. Di waktu yang sama tiba-tiba komputer Orlando berubah dan menunjukkan logo tengkorak. Sesaat setelahnya, layar berubah kembali menjadi sebuah video call bersama Kim dan anaknya. Saat itu Orlando tak menyadari apapun. Dia lantas hanya menikmati video call bersama keluarganya. Lalu tak lama muncul Enzo dari belakang sambil menyapa anak Orlando yang terlihat dekat dengan Enzo. Namun ketika video call telah selesai dan Enzo izin cabut sebentar, tiba-tiba seseorang mengirimkan pesan tanpa tanda pengenal. Lantas memberitahu kalau Orlando telah mendapatkan berita buruk. Lalu Orlando pun menelpon orang misterius tersebut. Sontak suara pria keluar dari speaker kantor ruangan Orlando. Sontak Orlando pun langsung disuruh untuk mengambil sebuah cermin di laci kirinya. Dan ketika disuruh untuk mengaca ke bawah kursi, ternyata di bawah kursi Orlando telah berada sebuah bom yang siap meledak kapan saja jika Orlando berani berdiri meninggalkan kursi. Lalu, pria misterius itu pun menyuruh agar Orlando meretas sebuah sistem keamanan bank yang kantornya berada tepat di atas kantor Orlando. Diketahui kalau orang-orang yang ada di sana adalah para investor jahat yang haus akan harta kekayaan. Orlando juga mendapatkan sebuah ancaman lain, yakni keluarganya akan dibunuh kalau Orlando gagal melaksanakan misinya. Sadar tak punya pilihan, Orlando lantas menyepakati permintaan pria misterius agar dirinya bisa keluar dari ancaman tersebut. Sontak Orlando pun langsung memulai peretasan sistem keamanan dengan upaya maksimal.
Tak lama setelah masuk ke dalam sistem, seorang petugas keamanan bank tentu menyadari ada yang tidak beres. Sehingga dia pun memeriksa dan berusaha untuk menutup server tersebut. Akan tetapi, Orlando hanya memiliki sedikit waktu untuk melanjutkan peretasannya. Ketika sedang bergulat di dalam server, tiba-tiba datanglah seorang wanita bernama Ava. Ava awalnya bersikap biasa saja, hingga ketika Orlando memberitahu ada bom di bawah kursi Orlando, Ava pun jadi cemas dan tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu Ava diminta oleh Orlando untuk mengambilkan flash disk yang sempat dia bawa tadi di dalam lokernya. Namun beruntung, pria yang disebut Red Knight itu berhasil meretas server keamanan bank, sehingga pihak keamanan terlempar keluar dari server. Tak sampai situ, Orlando diminta kembali oleh pria misterius untuk mentransferkan uang sejumlah 2 juta dolar kepada nomor rekening yang telah dikirimkan ke komputer Orlando. Tentu saja, di saat itu Orlando lantas meretas kamera CCTV ruangan agar pria misterius melihat Orlando sedang mengerjakannya. Namun di saat Orlando hendak mengajak Ava untuk berdiskusi caranya keluar, tiba-tiba datanglah Enzo. Tentu Enzo panik bukan main ketika diberitahu soal bom yang ada di bawah kursi. Dirinya sontak mencoba kabur dari sana meskipun telah diberitahu kalau sebuah bom akan meledak dan membunuh Enzo. Lalu ketika Enzo berusaha memasuki lift dan kabur dari sana, tiba-tiba bom pun meledak tepat dari bawah lift yang menyebabkan nyawa Enzo pun melayang. Sementara itu, Wallace dan Jackson yang sedang mempelajari bom pagi tadi tiba-tiba diberitahu kalau ada bom susulan yang meledak di kantor Orlando. Sontak mereka pun segera bergerak ke sana. Di sisi lain, pasca bom tadi meledak, tentu semua orang yang ada di gedung langsung berlarian keluar. Sementara Orlando sekarang hanya sendirian dan diperintahkan lagi untuk segera meretas kembali sebuah sistem keamanan. Karena waktu yang mereka punya hanyalah 15 menit sebelum para polisi berdatangan ke TKP. Tentu Orlando jadi bertanya kenapa dia bisa tahu akan hal tersebut. Nyatanya pria misterius ternyata sudah mengecek berapa lama polisi akan datang setelah bom diledakkan. Dan sementara itu Orlando juga telah diketahui latar belakang hidupnya dari waktu ke waktu. Apalagi soal Orlando yang merupakan mantan hacker paling berbahaya karena telah membobol dan mencuri sebuah data skandal milik negara. Pria misterius ini juga nampaknya bermain licik dengan Orlando. Pasalnya dia mentransfer balik uang sejumlah 2 juta dolar ke dalam rekening Orlando. Sontak dirinya pun menyadari kalau polisi pasti menyangka jika Orlando adalah biang kerok dari semua pengeboman ini. Tak sampai situ, si pria misterius ini juga menyebutkan kalau Orlando harus melanjutkan misi keduanya, yakni meretas sebuah server dari Bank Templar Bonds yang dijuluki sebagai kotak deposit teraman dan terbaik di Amerika. Mendengar hal itu tentu Orlando menjadi bingung tentang apa yang diinginkan si pria misterius ini. Karena Orlando baru saja meretas server sebuah bank dan mengambil uang yang ada di dalamnya dalam hitungan menit. Dan kini dia harus kembali meretas bank lain. Entah tujuannya apa, yang jelas kali ini Bank Templar Bonds memiliki 6 tingkatan keamanan, yang dimana hal tersebut sangat sulit untuk bisa diretas bahkan oleh Orlando sekalipun. Dia perlu mempelajari sistemnya terlebih dahulu agar bisa meretasnya. Namun karena pria misterius ini tahu kalau Orlando adalah seorang hacker profesional, sehingga dia tahu kalau Orlando pasti bisa melakukannya dalam waktu 1 jam saja. Cukup dengan melewati hingga level kelima dan sisanya biar pria misterius yang mengurusnya. Sedangkan saat itu Orlando sempat berniat untuk mengirim pesan teks pada Kim agar memberitahu kalau dia sedang disandra. Namun hal tersebut langsung segera diketahui oleh pria misterius, sehingga Orlando akhirnya mau kembali bekerja sama dengan pria misterius itu. Lantas Orlando pun memulai aksinya dengan mengeluarkan keyboard andalan Orlando. Lalu waktu pun berjalan. Orlando atau pria yang disebut legenda hacker itu lantas dengan mudah melewati level 1 server keamanan. Namun di balik itu, kita juga diperlihatkan bagaimana agen Wallace dan Jackson baru saja sampai di depan gedung kantor. Lantas mereka pun langsung digiring untuk melakukan briefing terlebih dahulu. Sementara di sisi lain Orlando lagi-lagi harus menemukan sebuah kesulitan. Pasalnya sebuah lift yang tadi meledak mulai menciptakan kobaran api, sehingga dapat dipastikan kalau api terus menyala.
maka seluruh katup air akan membanjiri seisi ruangan. Bersama dengan itu, Ava ternyata baru saja bangun sehingga Orlando menyuruh agar Ava segera mengambil alat pemadam kebakaran untuk mematikan api tersebut. Di selang-selang itu, Orlando sempat mengambil ponselnya lalu memberikan ponsel tersebut pada Ava untuk memberitahu pada Kim kalau Orlando sedang dijadikan sandera oleh seseorang. Hal ini tentu menjadi kesempatan bagi mereka untuk bisa melawan balik dari cengkraman pria misterius itu. Setelah selesai, ternyata kabar baru lagi-lagi muncul. Pria misterius memberitahu jika berita tentang Orlando telah disebarkan oleh pria misterius sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengeboman ini. Tentu berita tersebut sontak segera diketahui oleh keluarga Orlando. Sedangkan Wallace dan Jackson yang sedang dibriefing oleh sosok wanita yang disebut ketua itu langsung diperintahkan agar segera masuk ke dalam gedung. Sedangkan tim SWAT juga mulai akan bergerak di setiap posnya untuk menghadapi Orlando yang diketahui sebagai hacker dan pengebom. Tak lama dari situ Orlando lagi-lagi diberitahu oleh pria misterius kalau dirinya harus memberikan sebuah pernyataan pada media. Yang tentu saja kalimat per kalimatnya telah disiapkan oleh pria misterius. Sehingga Orlando hanya perlu tinggal membacanya. Di waktu yang sama Kim telah bertemu dengan ketua. Kim sempat diberikan beberapa pertanyaan tentang latar belakang Orlando. Sebagai seorang istri yang baik, Kim memberitahu kalau ini bukanlah Orlando yang asli. Akan tetapi sial, Orlando sebelumnya pernah memiliki catatan serius terkait upaya peretasan terhadap sebuah bank. Meskipun pada saat itu Orlando telah dinyatakan tidak bersalah. Kemudian, tak lama siaran langsung pun dimulai. Terlihat Orlando mengatakan apa yang tertulis dalam layarnya. Setelah melihat itu, Kim tentu mengenali wajahnya yang penuh dengan ketakutan. Dalam sisa waktu 19 menit yang tersisa, Orlando kemudian dipaksa untuk menyelesaikan apa yang telah dia buat. Tetapi di selang-selang itu, Orlando juga sempat menguak latar belakangnya dahulu, ketika dia masih menjadi seorang hacker profesional. Sementara Kim sendiri dia juga sama seperti Orlando, terus berupaya bagaimana caranya agar meyakinkan ketua kalau Orlando bukanlah penjahat yang asli. Dia hanya menjadi boneka bagi pengebom sesungguhnya. Tak lama setelah itu anak Kim kemudian kembali ke dalam ruangan dan memberitahu kalau ada potongan suara telepon yang masuk dari ponsel Orlando. Ketika diperdengarkan oleh Kim pada Wallace, sontak Wallace menjadi percaya kalau seseorang tengah mengancam Orlando. Sementara Orlando sendiri dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa meretas sistem keamanan bank Templar Bonds, di mana kini Orlando sudah berhasil melewati tahap keempat. Waktu pun tersisa hanya 14 menit lagi dan tim sniper hanya tinggal menunggu aba-aba lampu hijau untuk bisa segera menghancurkan kepala Orlando. Namun sedetik kemudian ketua memberikan isyarat lampu merah pada tim sniper. Lalu kini bagian Wallace lah yang bergerak bersama Jackson. Tak hanya itu, Orlando juga sempat mendapatkan kesulitan ketika dirinya mencoba meretas keamanan tingkat 5 karena sistem keamanannya sangat rumit melebihi server Pentagon. Di tengah-tengah itu terjadilah drama yang sangat menegangkan karena waktu terus berjalan dan tentu semakin sedikit kesempatan untuk bisa menyelesaikannya. Sedangkan di sisi lain, Wallace dan Jackson terlihat sudah memasuki gedung dan hendak langsung menuju ke lantai 10 di mana Orlando berada. Dan karena tak bisa langsung membuka pintu, Jackson mengeluarkan sebuah alat kamera yang dimasukkan lewat bawah pintu agar bisa melihat semuanya. Di selang itu tim SWAT juga mendapatkan info tambahan di mana mereka mendeteksi ada seseorang di ruangan server yang kemungkinan pengebomnya telah berada di sana. Tentu saja ketua langsung memberitahu hal tersebut pada Wallace dan Jackson, sehingga salah satu dari mereka harus mulai bergerak ke lantai 4. Pasalnya jika bom meledak di sana maka seluruh gedung ini bisa runtuh dengan mudah. Jackson akhirnya mengambil peran tersebut, sedangkan Wallace tetap di sana untuk memikirkan langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya Jackson kini telah bergabung bersama tim SWAT untuk mengecek ruang server. Apakah seseorang berada di sana atau ada bom yang terpasang? Dan karena pintu telah terkunci dari dalam, maka tim SWAT berniat untuk mendobrak pintu tersebut dengan bom peledak. Setelah berhasil memasuki ruangan server, ternyata nampak seseorang sedang duduk sendirian di sana. Lantas ketika topengnya dibuka, seorang pria nampak telah terkapar tak sadarkan diri. Dan dia adalah manajer gedung tersebut. Dan seketika ditemukanlah sebuah laptop yang ketika dibuka ternyata itu adalah bomnya.
Namun sayang seribu sayang, ternyata bom waktu tersebut sudah tak bisa lagi diselamatkan. Sehingga mau tak mau Jackson harus menukarkan nyawanya agar seluruh gedung tidak runtuh. Mendengar guncangan yang cukup dahsyat itu, Orlando tentu semakin panik lantaran si pria misterius benar-benar mengancamnya dengan bom-bom yang diledakkan. Lantas ketika waktu hanya menyisakan 6 menit lagi sebelum Orlando benar-benar gagal, Wallace pun akhirnya memberanikan diri untuk memasuki ruangan tersebut secara perlahan. Namun tentu saja hal itu tak luput dari pengawasan kamera CCTV pria misterius. Sehingga aksi Wallace pun telah diketahui oleh pria misterius. Namun dari situ Wallace bisa mendapatkan tambahan informasi kalau Orlando bukanlah penjahatnya. Tak hanya itu, ketika Orlando sedang berusaha untuk meretas sistem keamanan tahap 5, ketua memerintahkan lampu hijau untuk sniper bisa menembak dari jarak jauh. Tapi alhamdulillah ketika diberitahu kalau Orlando bukanlah penjahatnya, ketua segera memberitahu lampu merah kepada tim penembak jitu. Dan beruntung meskipun satu peluru telah berhasil ditembakkan, peluru melesat tak mengenai Orlando. Sesaat ketika Orlando telah berhasil menembus tahap kelima dari keamanan server, si pria misterius ternyata tak menepati janjinya. Dia justru masih mengaktifkan bom yang ada di bawah kursi Orlando. Akan tetapi Orlando juga tidak bodoh. Dia tahu kalau tahap ke-6-nya harus dijinakkan secara manual, alias memasuki ruangan server. Sehingga pria misterius pasti meninggalkan mejanya. Tak hanya itu, kamera CCTV pun berhasil Orlando retas, sehingga Wallace bisa dengan segera menyelamatkan Ava yang terborgol. Belum selesai sampai di sana, Wallace kemudian segera menyelamatkan Orlando. Namun ketika dilihat ke bawah, bomnya ternyata tidak bisa dijinakkan, karena bom tersebut hanya dibuat untuk meledak. Wallace pun menemukan kebuntuan saat itu. Lantas, tanpa pikir panjang, Orlando awalnya membuat si pria misterius itu agar terkunci di dalam ruangan server. Namun pria misterius ternyata selamat dari sana. Tak lama setelah itu Orlando mendorong kursinya dengan cepat hingga menuju ke pintu lift yang terbuka. Tentu bom memang meledak, namun Orlando alhamdulillah berhasil selamat dari bom tersebut. Ketua sempat menanyakan foto siapa yang ada di meja Orlando. Tentu itu adalah Enzo yang memakai baju dari film kesukaannya. Mendengar hal tersebut, Orlando menjadi teringat kembali dengan semua penjelasan si pria misterius. Karena pria tersebut juga menyukai film yang sama dengan Enzo. Seketika, dia pun menyadari kalau Enzo mungkin adalah pelakunya selama ini. Mengingat kalau Enzo bisa saja naik ke atas lift dulu untuk menghindari ledakan. Singkatnya, Enzo membuat kematian palsu agar dirinya bisa terbebas bergerak kemanapun. Di sisi lain, Kim dan sang anak tiba-tiba didatangi oleh seorang petugas kepolisian dan berjanji akan membawa mereka menemui Orlando. Namun ketika sedang berada di dalam lift, sang anak tentu mengenali siapa petugas kepolisian tersebut. Pasalnya muka Enzo sempat dilihat oleh anak Kim. Kim sendiri tentu mengetahui kalau Enzo telah mati. Sontak, tak ingin kehilangan momen, Enzo pun membukakan tasnya dan memperlihatkan kalau tas Enzo telah berisikan bom. Sementara itu Orlando sendiri tengah mencari-cari kemana keluarganya pergi. Lalu dia pun tersadar satu hal, kalau Enzo pasti membawa Kim dan anaknya ke atas gedung. Ternyata benar saja, adu tembak pun antara mereka tak terelakkan. Beruntung Orlando berhasil memanfaatkan situasi sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Meskipun Wallace sempat tertembak di sana, namun semuanya berhasil selamat dari kegilaan Enzo. Terakhir, Enzo lagi-lagi mengaktifkan sebuah bom. Namun dengan singkat, padat, dan jelas, Wallace berhasil menjinakkan bom tersebut. Lantas, di akhir cerita, Orlando dan keluarganya kembali berhubungan dengan baik. Dan Kim tak jadi menceraikannya. Dan film pun tamat.